Sudah tidak asing lagi kan dengan Savera? Produk hijab yang berkualitas bisa kalian dapatkan di sini mulai dari segi 4, pasmina, frisket, hijab motif, sampai dengan dalaman hijabnya juga ada loh teman-teman. Untuk harga jangan khawatir karena tentunya terjangkau. Memiliki 10,3 ribu followers di Instagram membuat kami penasaran. Apa sih rahasia sukses dari Savera ini? Yuk simak video berikut ini. Selamat siang Ayu. Iya, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ayu ya. Iya, oke. Oke, sebelumnya boleh kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya perwakilan dari teman-teman saya, ingin meminta waktu Ayu sebentar untuk mewawancarai sedikit tentang Savera ini. Nah, saya di sini atas nama Desi Puspitasari dan ya mungkin hanya itu. Ayu, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, saya Tiara Fitaris, saya owner dari Savera, yang nanti bakal memberikan informasi. Kita mulai ya Kak ya. Oke. Nah, sejak kapan sih mulai berdirinya usaha Savera ini? Boleh tolong diceritakan sedikit gitu. Oh, berdirinya itu semenjak 2019 bulan Februari. Itu saya sedang sekolah S2. Sebenarnya Savera itu berdiri dikarenakan tugas. Jadi dulu saya sekolah S2, kita itu ada namanya mata kuliah namanya entrepreneur. Nah, kita tuh disuruh kasih laporan penjualan, bebas penjualannya apa. Nah, berhubung nggak mau ribet, kalau mau pakai usaha yang terlalu gede nanti ribet, jadi kita bikinlah jilbab. Sebenarnya nggak kita sih, saya sendiri. Jadi saya mulai usaha itu tujuannya orientasinya bukan untuk menyelesaikan laporan kuliah saya. Jadi saya coba aja, bikin Savera itu 5, terus nggak saya jual, cuma saya kasih aja ke temen nih, ambil aja nih gitu. Terus ternyata ada yang temen yang nanya, "Pengen beli lagi, Tir," gitu kan. Ya udah karena pengen beli lagi saya orientasinya karena pada saat itu, namanya mata kuliah itu tuh 1 semester. Jadi ya udah 1 semester saya jualan jilbab deh, tapi belum orientasinya untung. Terus, dikasih lagi, saya produksi lagi, terus ternyata dari temen ke temen pada banyak yang pengen beli. Jadi akhirnya saya produksi sekarang malah. Jadi kalau seandainya ditanya motivasinya dulu saat itu karena tugas kuliah. Oke. Berawal dari tugas kuliah, ujung-ujungnya keterusan Kak ya? Iya, benar sekali. Oke, hebat sekali. Terus alasan Kakak menjadi entrepreneur itu sebenarnya apa sih? Apa memang dari dulu tuh udah pengen jadi entrepreneur atau kayak gimana? Alasannya yang pertama saya masuk sebelumnya ke dunia entrepreneur. Saya satunya manajemen, S2 saya MBA Jogja di UGM. Saya di S2 di UGM itu masuk ke lingkungan yang kiri kanan belakang depan saya semuanya bisnis. Mau itu bisnisnya kafe, terus ada yang bisnisnya juga bisnis tas, ada yang bisnis fashion kan. Itu saya ngikutin mata kuliahnya. Jadi mata kuliah di jurusan saya itu semuanya kita jarang banget bahas teori. Kita bahasnya case, bahas masalah. Nah, teman-teman saya itu selalu membawa masalah yang mereka hadapi di kehidupan nyata ke kliennya. Punya usaha, berarti kan saya nggak bisa mencari usaha saya kan. Saya selalu menceritakan usaha orang. Nah, alasan saya pertama ingin jadi pengusaha itu adalah tuntutan
kuliah. Itu yang pertama. Tapi kalau makin sekarang, makin ke sini kenapa pengen jadi entre, kebetulan saya juga kan, punya pekerjaan tetap. Saya, dosen di Universitas Bangka Belitung. Oh. Jadi saya bisa membandingkan ketika kita di entre dan ketika kita bekerja di orang. Itu perbedaannya dari waktu, terus tekanan, bukan berarti entre nggak punya tekanan ya. Ketika teman-teman memilih untuk berbisnis, tekanannya malah lebih besar dibanding teman-teman, kerja di orang. Tapi, tekanannya itu timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi mungkin untuk melakukannya itu lebih enak. Ketika teman bisnis, resikonya lebih tinggi dibanding teman-teman harus kerja di orang. Tapi kan kalau kita semakin tinggi resiko, maka akan semakin tinggi return. Jadi ketika teman-teman membandingkan jam kerja, gaji, itu semuanya nggak bisa dibandingin ketika teman-teman kerja di orang sama menjadi pembisnis. Jadi salah satu alasan saya fleksibilitas waktu, walaupun kenyataannya saya tidak cuma bekerja di, mengandalkan Sapera, saya tetap mengimplementasikan ijazah saya bekerja di universitas. Tapi kalau ditanya kenapa pengen jadi entrepreneur, cita-cita terbesar saya itu pengen banget nggak mau kerja apa-apa, cuman entrepreneur aja. Karena itu tuh enak banget, teman-teman bisa tidur jam berapa, bangun jam berapa, terus bisa milih mau kerja atau mau enggak, itu tuh semuanya itu kita yang ngatur. Iya. Lebih fleksibel, terus juga lebih tertantang. Hari ini kita ngerjain yang lain, besok ngerjain yang lain. Sementara kalau teman-teman bekerja di orang, itu udah tahu besok mau ngapain, besok mau ngapain. Nah, kalau jadi entre ini nggak tahu, kita besok mau ngapain ya. Tiba-tiba ada pesaing nih, oh nggak bisa lagi ini dipakai, kita harus berubah lagi, jadi lebih ter-challenge gitu. Iya, betul sih Kak ya. Jadi cukup panjang juga ya Kak perjalanannya. Terus apa saja sih kendala yang sudah Kakak temuin sejauh ini dalam usaha Sapera ini? Sejauh ini kendalanya sih yang pertama, Sapera itu kan produksi sendiri. Ya. Tapi kendalanya setelah saya move dari Jogja, itu saya, berarti kan saya di sini jualannya dan pas Sapera itu dekat. Jadi kebanyakan orang yang order Sapera itu masih di Bangka. Sementara produksi saya itu masih di Jogja. Terus kemarin solusi nih gimana ya, tapi itu belum menemukan sumber daya manusia yang bisa menghandle proses jahitnya Sapera yang rapi, yang bagus, dan harganya yang cocok. Mungkin juga karena faktor UMR ya. Kalau di Bangka kan UMR-nya tinggi, kalau di Jogja UMR-nya rendah. Jadi ketika saya membawa biaya jahit di Jogja ke sini, penjahit-penjahitnya pada shock, pada nggak bisa Mbak, kalau kayak gitu nggak bisa. Nah, itu salah satu kendala. Yang kedua, tekstil di Bangka itu belum selengkap di Jogja dan di Jakarta. Jadi saya pengen order kain, saya tidak bisa di Bangka karena biaya bahan bakunya udah tinggi sendiri. Jadi saya masih handle-nya itu dari Jogja sama dari Jakarta. Jadi masih bener-bener jarak jauh. Saya kan di sini punya kegiatan, sementara produksi Sapera jualnya di sini. Jadi bener-bener one man show kalau kata orang bisnis, melakukan pengawasan dari jauh gitu. Itu Oke. sih kendalanya. Oke. Jadi semuanya itu butuh proses kan. Ada Iya, pasang bener. surut gitu ibaratnya. Bener. Hari ini kita cuma sendiri, besok udah ada pesaing gitu. Apalagi kan jilbab. Jilbab itu banyak banget yang jual, even itu mereka jualnya itu dari Shopee ya, maksudnya kayak jualan. Karena mungkin kalau jualan jilbab modalnya nggak butuh
butuh modal yang tinggi, jadi siapa aja bisa menurut tapi ya udah saya mikirnya ya udahlah datang bakal hilang sendiri, yang jualan jilbab tuh bakal hilang sendiri, terus nanti datang lagi terus bakal hilang sendiri gitu. Ya dia Iya benar Kak. Namanya rezeki itu kan udah ada yang ngatur Kak ya. Jadi walaupun ada sama pesaing hijab, kalau misalnya memang udah diatur rezekinya ya tetap ada. iya benar-benar. Lanjut Kak ya. Eh, Pemasaran yang Kakak lakukan sejauh ini tuh seperti apa selain di media sosial gitu? Oh, kalau marketing sih Savera itu full digital marketing ya. Jadi Savera nggak ada marketing yang sebar brosur, nggak pernah. Jadi benar-benar full marketingnya itu via Instagram, terus influencer, sama mungkin dari mulut ya, si A merekomendasi ke si B beli, si B merekomendasiin ke si C. Tapi secara fokusnya saya masih di digital marketing karena selain karena target kita juga remaja milenial, target kita jadi remaja milenial yang menggunakan sosial media, kita selalu menggunakan promosi di digital marketing, baik itu Instagram maupun TikTok. Jadi kita selalu biasanya itu melalui digital marketing. Untuk transaksi juga kita sudah menyedia e-commerce kayak Shopee. Jadi tidak ada kalau seandainya orang beli bisa ke pangkal pinjol ya udah dipakai Shopee itu milenial yang pengen. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh sama kita ini sama pelajar-pelajar tips gimana sih menjadi entrepreneur yang sukses gitu kayak Kakak? Oke, sebenarnya Savera tuh belum sukses ya. Karena goal Savera tuh pengen banget ketika yang order itu nggak cuma orang Bangka. Kalau sekarang tuh mayoritas yang order Savera tuh masih orang Bangka. Nah, memang target kita pertama itu pengen menguasai pasar Bangka terlebih dahulu dan alhamdulillah sekarang orang udah banyak kenal Savera dan kadang juga kalau di lampu merah tuh sering banget saya berhenti terus lihat jilbabnya, oh jilbabnya pakai Savera, alhamdulillah gitu kan. Nah, tips and trick untuk apalagi teman-teman masih muda, perjalanannya tuh masih panjang banget. Jadi kalau seandainya startnya dari sekarang pengen itu masih udah namanya pendapatannya udah banyak. Nah, tips dari saya kalau memang serius pengen masuk ke dunia bisnis, yang pertama itu harus niat. Kalau udah benar dilakukan terus sustain jangka panjang. Jadi jangan pengen jualan besok udah redup, hari ini jualan lagi deh besok redup gitu. Jadi ketika teman-teman pengen ya apa nih, kalau udah pengen jualan jilbab. Satu tips dari saya, banyak banget mahasiswa yang bisa jualan tapi mereka nggak bisa ngefokusnya. Kenapa? Karena hari ini mereka jualan jilbab, besok mereka jualan baju, besok lagi mereka sandal, besok lagi mereka jualan kosmetik. Jadi mereka nggak bisa menempatkan positioning. Ketika orang pengen ngelihat kita tuh pengen nyari apa. Jadi kalau Savera kan memang sudah saya fokuskan, oke di sini itu jual jilbab, semua jilbab ada, pasmina segi 4 langsung semuanya ada. Nah jadi nggak bisa yang hari ini jualan jilbab, besok jualan sepatu, besok jualan skincare.
itu tuh bakal nggak tahan lama jualannya, cuma jualan-jualan sesaat. Jadi kalau teman-teman memang pengen ke dunia bisnis, menentukan pengennya apa, terus goals tujuannya mau kemana. Oke, intinya pokoknya kalau seandainya masuk ke dunia bisnis, teman-teman harus niat. Ketika sudah niat, teman-teman harus tahu jualan apa, jualan itu mana, targetkan kemana, targetnya. Kalau udah targetnya udah tahu, udah nih cari diferensiasi. Mau jualnya produknya dengan harga yang murah, apa kualitasnya yang bagus, atau semuanya yang bagus. Itu nanti kalau ngomong teori itu banyak banget ya. Yang jelas bisnis itu siapa aja mau, siapa aja bisa kalau seandainya ada niat, ada usaha, even itu mereka nggak sekolah, mereka nggak menyentuh dunia pendidikan bisnis, kalau mereka punya niat, bisnis itu bisa banget dipelajari dan bisa banget dilakukan. Jadi intinya niat, fokus, targetnya siapa, lakukan dengan giat, jangan hari ini selesai, besoknya jualan lagi, terus hilang 2 bulan. Generasi muda kayak gitu banyak yang jualan sekarang, tapi ya itu, mereka nggak konsisten gitu. Mungkin saran dan dari saya seperti itu ya. Iya, oke Kak. Intinya jangan pantang menyerah ya Kak ya. Benar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami wawancarai, kami tanya-tanya sama kakaknya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk kakaknya sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga usaha makin lancar dan Amin. mungkin Amin. teman-teman saya ada yang mau disampaikan? Ya, jangan lupa follow ya nanti ya, follow Samera ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.